them. My life had no meaning till I heard about Calvary. Then I knelt down in prayer. The Lord made me there. Now Jesus, He's living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Through the valleys He has brought me to the top of the mountain, and over life's trouble sea. Now I sing for His glory, songs that tell the great story, 'cause Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Yes, my Jesus is living in me. Kalau bukan Engkau yang mengizinkan kami untuk dapat masuk ke dalam hadirat-Mu, tidak akan pernah Tuhan kami ini bisa masuk ke hadirat-Mu. Kalau bukan karena kemurahan hati-Mu ya Bapa, tidak akan pernah kami mengalami apa itu kasih Bapa kepada anak-anaknya. Biarlah hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mau bersyukur, kami sungguh-sungguh mau sadar bahwa siapakah kami ini kalau bukan Tuhan yang berkenan untuk mengangkat kami semuanya. Berikanlah roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga kami semua ini belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dari hati yang penuh dengan keraguan, berbalik menjadi hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang luar biasa, dan kami percayai, kita berkata, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 6. Mari kita sama-sama membuka dasar firman Tuhan pada pagi ini. Kita buka di kitab Mazmur pasal 13 ayat pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pagi ini kami membawakan sebuah rema yang ditanamkan dalam hati saya tadi pagi. Kami berikan judul bahwa tema hari ini adalah dari keraguan menjadi percaya. Mazmur singkat ini di pasal 13, kalau Anda lihat, Mazmur singkat ini mengekspresikan sebuah kerinduan paling dalam dari jiwa yang kelihatannya susah kalau Anda baca. Meskipun musuh pribadi melatar belakangi suasana itu, pemazmur sedang bergumul dengan keraguan-raguannya sendiri tentang kehendak Allah. Untuk membela kepentingannya tentu saja. Nah, karena di sini tidak disinggung mengenai sakit penyakit, maka menurut saya barangkali ini bersifat ke arah kejiwaan. Kemungkinan besar adalah rasa takut yang besar. Nah, Mazmur ini menggambarkan keadaan jiwa yang ditinggalkan dan apa yang menjadi kesembuhannya. Apakah Mazmur ini ditulis dalam suatu kesempatan tertentu atau tidak, itu tidak tampak di sini. Tapi secara umum ada 3 hal yang saya ingin berikan sebuah keterangan buat Anda, bahwa Mazmur 13 ini yang pertama, yaitu Daud dengan sedih mengeluh bahwa Allah sudah lama menarik diri darinya dan menunda-nunda waktu untuk membebaskan Daud. Yang kedua, dia dengan sungguh-sungguh berdoa, Daud dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk mempertimbangkan perkaranya dan memberinya penghiburan. Dan yang ketiga yang saya tangkap dari Mazmur 13 adalah Daud meyakinkan dirinya bahwa dia akan mendapatkan jawaban, yaitu mendapatkan jawaban, mendapatkan damai sejahtera, dan karena itu menutup Mazmur ini dengan sukacita dan sorak kemenangan. Dia meyakini pembebasannya seperti benar-benar telah terlaksana. Kata-kata meyakini itu berarti saat ini ditulis di awalnya Daud masih ragu. Itulah kenapa hari ini kita sama-sama sharing bagaimana kita berpindah dari yang namanya sebuah keraguan. Saya tidak bilang keraguan Anda kecil kok, keraguan saya sedang, keraguan saya besar. Saya berkata bahwa semua keraguan kita itu bisa pindah dari keraguan menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sama-sama sepakat bahwa sebuah kebenaran itu mengatakan bahwa Allah itu ada. Yang setuju katakan amin. Allah itu ada. Tidak peduli apa yang saudara dan saya rasakan. Anda sedang bergumul banyak masalah ataupun Anda sedang bahagia karena mendapatkan berkat, Anda harus tahu bahwa titik poin kita hidup di dunia ini, kita harus tahu apapun perasaan Anda, mau sedih, mau senang, mau bahagia,
Mau makmur, mau miskin, Anda harus tahu Allah itu ada. Ada kalanya Allah terasa jauh. Tapi ingat, sesungguhnya dia tidak pernah jauh. Yang menjauh itu adalah saudara dan saya yang masuk ke dalam tipu daya iblis. Jadi hati-hati, Tuhan tidak pernah menjauh. Yang setuju katakan amin. Ulangan 31 ayat ke-8. Ulangan 31 ayat 8 kita baca sama-sama, kita buka sama-sama dulu Ulangan 31 ayat ke-8. Kalau sudah ketemu, Anda katakan amin. Ulangan 31 ayat ke-8 berkata, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan nyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jelas dikatakan bahwa dia sendiri berjalan di depan kita. Dia sendiri menyertai kita, beserta dengan kita. Dan dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Jadi jangan takut dan jangan pernah patah hati. Ibrani 13 ayat ke-5 berkata apa? Ibrani pasal 13 ayat ke-5 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. When Jesus said, I'm with you always, he did not make a promise. Dia tidak hanya membuat sebuah janji. He stated a fact. Dia menyatakan fakta. Ini loh fakta. Aku tuh selalu bersama engkau selalu. Baik yang dikasih Tuhan, di kitab Yohanes pasal 14 ayat 16-18 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan itu ada. Ketika Allah itu terasa jauh, seakan-akan jawaban doa Anda belum terjawab, seakan-akan permohonan permasalahan Anda sudah selesai belum kunjung datang, tidak berarti dia itu marah kepada saudara dan saya. Tidak berarti bahwa dia itu menghukum Anda dan saya karena dosa. Seringkali perasaan itu merupakan ujian iman. Bahwa akankah Anda akan tetap terus mengasihi Tuhan? Akankah Anda dan saya tetap percaya sama Tuhan? Akankah Anda dan saya tetap taat sama Tuhan dan terus menyembah dia? Ketika Allah terasa jauh, tidak pernah berarti dia itu marah. Kadang-kadang itu sebuah ujian iman untuk kita itu betul-betul terus untuk mengasihi dia, mempercayai dia, menaati dia, dan menyembah dia. Kemahadiran Allah dan perwujudan kehadirannya adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah fakta. Kemahadiran Allah itu fakta. Perwujudan kehadirannya itu adalah perasaan kita. Allah ingin Anda merasakan kehadirannya dan itu faktanya. Dia lebih suka saudara dan saya itu mempercayainya ketimbang merasakannya. Kalau kita ini sangat tergantung oleh perasaan kita dan Anda merasa seakan-akan Tuhan itu meninggalkan Anda, saya beritahu. Iman tidak tergantung oleh perasaan. Dan yang menyenangkan Allah adalah kalau Anda dan saya bisa percaya dengan Allah dengan iman yang teguh. Minggu lalu saya sudah cerita bedanya logika sama iman itu apa. Logika selalu ujung-ujungnya berasal dari pikiran. Logika selalu ujung-ujungnya merasakan bahwa saya nggak ngerasain apa-apa, perasaan saya nggak merasakan apa-apa. Logika selalu bicara tentang seperti itu. Ujung-ujungnya akan terbatas karena logika itu ujung-ujungnya terbatas oleh daging kita.
oleh daya tangkap kita. Tapi kalau kita berdasarkan pada iman itu berkata tentang biji sesali. Walaupun kecil, tapi impact-nya itu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saya tidak pernah mengalami yang namanya terasa jauh. Karena sebagai manusia hidup, pasti saya pun hidup dalam kedagingan. Saya pun pernah mengalami pada saat kami berdoa, bahkan kami pergi keluar kota untuk ikut KKR ke sana, ikut KKR sini. Serasa saya pernah melihat kenapa orang lain berdoa langsung dijawab Tuhan. Kenapa saya butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban? Saya pun juga mengalaminya. Nah, kalau sampai proses yang saya alami itu bisa saya hadapin, saya percaya itu karena roh yang ada di dalam saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, yang memberikan dorongan, memberikan support kepada saudara dan saya untuk tetap berdoa. Nah, Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. So through Jesus, we should never stop offering our sacrifice to God. That sacrifice is our praise coming from lips that speak in His name. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada saat kita merasa seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita, saat kita merasa seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita, coba tebak, siapa yang berubah? Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Yang berubah, begitu Anda merasakan Anda terasa tidak terjawab doanya, yang cepat berubah itu saudara dan saya. Yang harus Anda lakukan saat Anda dan saya terasa jauh dari Tuhan, Anda nggak perlu khawatir, Tuhannya tetap ada bersama dengan kita. Kita perlu melakukan yang namanya reconnecting. Segera shutdown atau restart, connect lagi ke Tuhan. Tanya sama Roh Kudus, Tuhan, apa yang sanggup aku lakukan? Reconnecting. Bagaimana cara reconnecting? Apa yang harus dilakukan supaya kita yang merasa bahwa Tuhan itu jauh, kita bisa cepat reconnect ke Tuhan? Yang pertama, tetaplah berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berdoalah senantiasa. Lah kalau masih tetap jauh, Pak, berdoalah senantiasa. Sebuah nasihat yang sebenarnya bagi saya ini adalah sebuah perintah, bernuansa perintah. Kalau Anda tetap merasa jauh, berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tuhan senang dan merindukan sebuah hubungan, sebuah relationship, bahwa kita itu betul-betul perlu Tuhan. Lakukan terus. Orang lain membutuhkan juga doa kita. Mazmur 116 ayat 10 dikatakan, aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Daud tetap mempercayai Allahnya. Yang kedua, Daud percaya Allah, mendengarkan doanya. Dan yang ketiga, Daud percaya kasih Allah kepadanya tidak berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama harus kita lakukan untuk merekonekkan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Reconnecting lagi dengan Tuhan. Yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, fokus bahwa Allah tidak berubah. Allah tidak pernah berubah.
Allah selalu mengasihi saudara dan saya. Allah itu selamanya baik dan tetap baik. Allah itu maha kuasa, lebih besar dari segala-galanya yang ada di bumi ini. Allah memegang kendali atas hidup kita. Allah memegang kendali atas dunia ini. Dan percayalah, Allah pasti menyelamatkan saudara dan saya. Yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, berfokuslah bahwa Allah memang tidak pernah berubah. Yang ketiga, percaya bahwa Allah menepati janji-janjinya. Belajar untuk bersandar pada janji Allah, bukan pada emosi saudara dan saya. Saudara dan saya ini kalau mendekati Tuhan punya maksud, ada agenda tersendiri, di mana Allah nggak pernah mengucapkan agenda tersendiri itu. Anda sendiri punya agenda, terus nggak dijawab, Anda emosi. Lah yang salah siapa? Wong saudara dan saya memaksakan kehendaknya kepada dia. Tapi kalau Allah sendiri yang ngomong, aku berjanji bahwa hutangmu pasti lunas, ya langsung diaminkan lah itu. Nggak tahu caranya gimana. Aku berjanji keluargamu yang retak akan dipulihkan. Padahal enggak. Kalau berdoa itu kan listnya banyak. Tapi ternyata ada satu kata yang Roh itu gerakkan ke Anda, Roh Kudus arahkan ke Anda. Keluargamu akan pulih. Dengan suara yang lembut itu, ya percayai janjinya. Lah kalau list doanya banyak yang belum dijawab, karena Tuhan jawab di area yang Anda doakan hanya satu spesifik ini, ya jangan emosi. Keadaan apapun tidak dapat mengubah Allah dan janjinya. Tetaplah berdoa. Yang kedua, fokus pada sifat Allah yang tidak berubah. Yang ketiga, percaya bahwa Allah menepati setiap janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa merekonek hubungan kita dengan Tuhan? Yang keempat, ingat apa yang telah Allah lakukan bagi Anda di masa lampau. Bahkan apa yang sudah Anda lakukan bagi Anda di saat ini dan masa yang akan datang. Kita lihat di Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus Kristus telah memberikan segalanya. Dia melakukan apapun, Yesus melakukan apapun sesuai kehendak Bapa. Bahkan Yesus Kristus mati supaya Anda dan saya dapat hidup selamanya. Itu sudah lebih dari cukup Bapak dan Ibu. Anda masih ingat kira-kira 2-3 minggu yang lalu waktu kita membahas tentang peristiwa di Taman Getsemani? Ada beberapa poin yang saya mau ingatkan ke Anda. Kita lihat di Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Saya akan bacakan buat Anda. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku. Anda perhatikan baik-baik. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan baik-baik. Sebagai manusia, di mana Yesus Kristus hadir 100% sebagai manusia saat peristiwa di Taman Getsemani. Pertama kali doa yang dipanjatkan pertama kali adalah keinginan hatinya sendiri. Ada sebuah proses penawaran. Kata-katanya gimana kalau nawar? Jikalau sekiranya mungkin. Bahasa Jawanya, ya kalau seandainya bisa ya aku tidak usah ngalamin. Kan itu ya. Sebagai manusia, kita punya kedagingan juga. Yesus Kristus mengalami peristiwa yang paling vital dalam hidupnya.
Bukan saat di Golgota. Saat di Golgota itu dia sudah menang atas dirinya sendiri. Sudah menang atas imannya. Yang paling krusial itu, yang paling fatal saat dia berdoa di Taman Getsemani. Pertama kali doanya dikatakan dengan jelas di ayat ini, jikalau sekiranya mungkin. Kalau bisa ya enggak. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi ingat, Yesus Kristus memberikan sebuah doa sekiranya mungkin. Tapi ditutup dengan kata-kata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berapa banyak saudara dan saya saat memanjatkan doa. Anda minta banyak hal daftar doa. Sudahkah kiranya Anda berani ngomong di belakang doa Anda ngomong gini, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi melainkan seperti yang engkau kehendaki. Anda lihat yang pertama kali dalam Matius 26 ayat 39. Yesus pun bicara pertama kali, jikalau sekiranya mungkin. Menawar ya. Yesus Kristus pun juga di awal doanya menawar. Tapi lihat yang doa kedua kalinya. Kita lihat di Matius 26 ayat 42. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Karena dia lihat Petrus, Yohanes, Yakobus tidur, dia tegur, Simon, tidurkah engkau? Sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Terus dia mulai pergi lagi kedua kalinya dan berdoa. Saya bacakan buat Anda. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Beda loh Pak Ibu. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Perhatikan baik-baik. Doa yang pertama, Yesus berkata apa? Jikalau sekiranya mungkin. Permohonan penawaran. Jikalau kiranya mungkin, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu aja daripadaku. Tapi doa yang kedua, sebuah ketakutan dan keraguan-raguan besar bahwa dirinya itu sanggup. Tapi pada saat kedua kali dia berdoa, beda kata-katanya. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Karena memang tidak mungkin. Tuhan tahu dia itu dilahirkan untuk dikorbankan. Saudara, kalau Anda itu punya anak, saat anakmu itu memohon sesuatu, dan Anda lihat Anda nggak bisa penuhi, bagaimana perasaan kita? Contoh. Anak saya dulu sempat didiagnosa oleh dokter spesialis penyakit dalam, karena dalam 1 bulan tuh pernah sampai 6 hari nggak masuk sekolah. Karena di bagian sini tuh sering pusing. Didiagnosa oleh dokter spesialis penyakit dalam, dikatakan anak bapak itu seperti mobil yang cacat produksi. Kalau Anda jadi saya, down nggak? Ini sarafnya Pak, kadang-kadang kumat. Kalau sudah kumat, kesakitan luar biasa kayak di Palu. Dia nggak bisa sekolah, bahkan sekolah. Tidur aja dipegang gini, yuk sakit. Bapak harus minumkan obat setiap hari, obat saraf. Kalau Anda jadi saya, anak kecil, usia kelas 1 SD, tiap hari minum obat saraf, bagaimana perasaan? Saat dia megangin muka gini berjam-jam karena sakit, tidak bisa sekolah, minimal 1 bulan
1 minggu. Kami berdoa, kami berlutut. Nggak kurang-kurang kami nangis. Kenapa bisa begini? Kenapa dokter spesialis dalam bilang ini produk cacat? Tiba-tiba saya bilang, saya merasa melayani Tuhan, tapi anak saya sakit gak disembuhkan. Tiba-tiba sudah. Ayah saya, pendeta Dr. John Iskandar almarhum, ngomongin, Gustaf, coba kamu bawa ke dokter temannya papa, spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Ganti dokter, coba tak teleponkan. Nggak jauh dari gereja, jalan gereja nggak jauh. Suruh foto, saya berikan contoh obat sarafnya yang tiap hari diminum, difoto segala macam, dianalisa. Bapak Ibu tak beritahu, sebelum ke dokter THT, itu sudah berulang kali masuk rumah sakit. Dokternya angkat tangan. Ini ada yang aneh, dicek bersih nggak ada. Memang betul Pak, ini produk cacat. Dicek nggak ada apa-apanya, bersih. Cacat Pak. Suatu pagi simpel banget. Ayah saya telepon, coba kamu ke dokter THT. Saya bawakan ke dokter THT di Jalan Rican, dicek. Dokternya cuma senyum ngomong gini, ini sinusitis. Penyebabnya adalah amandel. Kalau nggak mau diambil amandelnya, ya gampang, jangan minum es. Kalau amandelnya kambuh, memancing sinusitis kambuh. Sinusitis kambuh, kepala seperti dipalu-palu. Kalau mau ya operasi sinusnya diambil. Kalau mau amandelnya diambil. Saya beritahu, kurang lebih 2 tahun minum obat. 2 tahun minum obat. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Setelah itu, sampai hari ini sampai kelas 3, tidak pernah lagi yang namanya sakit kepala. Karena sudah tahu sumbernya. Saudara, seorang bapak seperti saya sampai nangis melihat anak itu kalau dia kesakitan tidak bisa sekolah. Obat saraf terus dikasih tiap hari. Itu cuman kesakitan di area kepala. Allah Bapa kalau sampai mengizinkan anaknya yang tunggal yang dilahirkan dan pasti dibuat untuk mati menebus dosa saudara dan saya beritahu bagaimana perasaannya sebagai bapaknya. Kalau bapak di dunia aja bisa menangis melihat anaknya sakit, apalagi bapak yang di surga. Tapi Yesus luar biasa, dahsyat. Walaupun dia tahu di awal pertama kali doa, jikalau sekiranya mungkin dagingnya muncul, sekiranya mungkin, kalau bisa nawar. Tapi doa yang kedua sudah berubah. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Luar biasa. Di ayat 44 dikatakan apa? Waktu dia datang ketiga kalinya, 3 muridnya yang luar biasa masih tidur, kan? Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saya percaya doanya adalah, jikalau cawan ini tidak mungkin, ya sudah, aku akan minum dan jadilah kehendakmu. Anda lihat reaksinya orang yang hidup dalam kedagingan. Saya pernah sharing 2 minggu lalu. Saya akan ingatkan buat saudara dan saya. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu.
Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Gila kan saudara? 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, murid yang dipercaya Tuhan lebih dekat, lebih intim. Yang milih Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Ada 3 hal yang pernah saya sharingkan 2 minggu lalu. Satu kali ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, siapa yang memilih 3 orang ini? Yesus sendiri. Petrus, Yohanes, Yakobus dipilih. Saat ketika membangkitkan anak Yairus yang mati, yang diizinkan masuk ke kamar itu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 murid ini tahu saat Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Yang ketiga, ketika dia berkumpul di Taman Getsemani, saudara dan saya tahu, diajak doa paling dekat. Posisinya tuh cuma sepelempar batu, dekat. Tidur saudara, tidur. Hasil kalau orang dalam kedagingan, hasilnya Anda dan saya, kalau nggak mau mendekat kepada Tuhan, nggak mau reconnect dengan Tuhan, tambah parah. Lihat hasilnya, saat Yesus ditangkap, pertama kali dia hanya menyangkal di depan semua orang. Anda tahu apa yang Petrus katakan? "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Menyangkal saudara. Padahal membangkitkan orang mati loh ikut. Edan loh. Yang kedua yang terjadi apa? Kita lanjutkan lagi. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia, perhatikan baik-baik, menyangkalnya pula dengan bersumpah. Tambah parah saudara. Yang pertama hanya menyangkal. Kedua kali menyangkal dan bersumpah. "Aku tidak kenal orang itu." Orang yang hidup dalam kedagingan, yang tidak mau reconnect lagi dengan Tuhan, hidup saudara dan saya akan tambah parah. Petrus loh, Petrus. Yang sudah bersama dengan guru dan Tuhannya. Melihat gurunya membangkitkan orang mati. Dipercaya sebagai orang dalam. Tim inti. Pertama kali menyangkal. Kedua kali menyangkal dan bersumpah. Edan. Saya lanjutkan lagi yang ketiga. Nggak habis itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus. Dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Perhatikan baik-baik. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Lebih parah. "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Edan. Luar biasa murid kesayangan Tuhan. Yang pertama nyangkal. Yang kedua menyangkal dan bersumpah. Yang ketiga mengutuk dan bersumpah. Parah ini. Kalau saya jadi Yesus Kristus kayak tidak mungkin. Kalau saya SP1 menyangkal tok sekali tak SP1, 2 kali SP2, 3 kali keluar. Pancal ibu tendiang manusia. Itu manusia, itu saya banget. Tapi Yesus saat ketiga murid kesayangannya, Petrus, Yohanes, Yakobus tidur pertama kali. Dia cuma negur apa? "Simon, tidurkah engkau?" Kalau Anda perhatikan yang tadi, tidur kedua kali, ketiga kali, biarkan. Mungkin Yesus itu pasti dalam hati kayak gini. Ini versi saya. Ya sudah. Simon, aslinya kan namanya Simon sih, bukan Petrus. Yang ngasih nama Petrus kan ya saya. Itu mungkin kayak gitu. Simon itu kan artinya bulu. Bulu yang gampang patah, gampang diombang-ambingkan. Ya wis lah, maklum lah kalau nggak diganti nama sama saya ya nggak bisa. Nyatanya nggak bisa. Menyangkal, menyangkal dan bersumpah. Mengutuk dan bersumpah luar biasa.
Satu lagi nih, masih dua lagi nih, anak Zebedius ada dua toh, Yohanes sama Yakobus toh. Nah, Yohanes dan Yakobus menurut Alkitab disebut Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Guru itu kan gledek, gembludak tok suaranya. Kalau mau hujan itu gurunya keluar. Cuman gembledak tok Bapak Ibu. Ini kan lagi nggak musim hujan, mau tidur paling kan bergaji. Nah, artinya aja gembludak kok, cuman guru kok. Sing satu artinya bulu, gampang patah, yang satu gembludak. Yo wis lah, ndak apa-apa. Saya bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yesus tetap mencintai Petrus, Yohanes, Yakobus. Allah kita tetap mencintai saudara dan saya. Bagaimana caranya Anda bisa mereconnect hubungan Anda dengan Tuhan? Pindah dari keraguan kepada percaya saja. Semoga pagi ini Anda akan terus menjaga koneksi dengan Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup membuat Anda dan saya bisa reconnect dengan Tuhan. Tutup Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang luar biasa, yang Kau ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun Kau tidak mengindahkan doa kami. Kau adalah Allah yang tetap peduli. Kau adalah Allah yang tetap setia sampai selama-lamanya. Dan hari ini pun Kau ingatkan kami, Bapa, untuk terus tetap berdoa dan terus menjalin koneksi yang kuat dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar lagi kami mau memberikan persembahan, berikanlah kami hati yang mau berkorban dan taat pada Tuhan. Berapa yang harus kami persembahkan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Biarlah seperti 5 roti dan 2 ikan yang kami punyai kami persembahkan dan jatuh ke dalam tangan Tuhan. Bisa berguna untuk 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 bakul. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata, amin. 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 Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu.
Tapi sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah semua keturunanmu, diberkatilah sekolahmu, studimu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah masa pensiunmu, sampai memutih rambutmu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Biarlah berkat dari arah Bapa, kasih dan anugerah yang sangat melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya saat Maranatha. Kemanapun engkau keluar dan masuk, selalu menjadi berkat buat banyak orang dan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita berkata, amin. Tuhan memberkati.